Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Sahrul Sugiana dan dua orang rekan saya, Sally Yuliana Putri dan Suci Aulia Wijaya akan menjelaskan tentang kepala sekolah dan peranannya dalam bimbingan konseling. Nah, ada beberapa submateri yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah dalam bimbingan konseling. Yang kedua yaitu peran kepala sekolah dalam administrasi bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan konseling. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah faktor yang mempengaruhi peran kepala sekolah dalam bimbingan konseling. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, di sini saya Sahrul Sugiana akan menjelaskan tentang kepala sekolah dan peranannya dalam bimbingan konseling. Kepala sekolah. Nah, sekolah. Seperti yang kita tahu, sekolah adalah suatu lembaga yang dipersiapkan untuk membentuk siswa-siswi sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah harus memiliki manajemen dan pengelolaan yang baik. Nah, untuk kegiatan pengelolaan tersebut, biasanya sekolah menunjuk satu pemimpin yang biasa disebut kepala sekolah. Secara lengkapnya, kepala sekolah dapat diartikan sebagai berikut. Kepala sekolah terdiri dari dua kata, kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Kata sekolah adalah suatu bangunan atau lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian, kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Nah, kepala sekolah ini bertugas untuk memanajemen seluruh kegiatan yang berada di sekolah, sehingga tujuan dari dibentuknya sekolah tersebut dapat tercapai secara maksimal. Nah, kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi di instansi sekolah. Kepala sekolah juga bertugas untuk mengelola bimbingan konseling, yang mana bimbingan konseling itu termasuk dalam salah satu program yang ada di dalam sekolah. Nah, sebagaimana petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling, kepala sekolah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan, penilaian dan upaya dan tindak lanjut, dan pertanggungjawaban proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, jadi peran kepala sekolah dalam bimbingan konseling itu dapat dikatakan sebagai orang yang bertugas melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan terhadap staf-staf yang ditunjuknya dalam melakukan kegiatan bimbingan konseling. Selain itu, dia juga harus melakukan penilaian apakah programnya berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, kepala sekolah pun harus mempertanggungjawabkan semua hasil kegiatan bimbingan konseling di sekolah kepada dinas pendidikan yang berada di kabupaten. Jadi seluruh kegiatan pembinaan, program penilaian dan pertanggungjawabannya harus diserahkan dalam bentuk laporan kepada dinas pendidikan di kabupaten.
Selanjutnya, dikemukakan bahwa fasilitas pokok serta peranan instrumen bimbingan dan konseling harus dijamin ketersediaannya oleh kepala sekolah, termasuk penetapan pola organisasi, kewajiban, dan tugas personalia pelaksana. Nah, dalam bimbingan konseling ini, kepala sekolah harus menentukan tujuan dibentuknya bimbingan konseling, penetapan pola organisasi, penunjukan staf-staf atau orang-orang mana saja yang ditunjuk kepala sekolah untuk membantunya dalam melaksanakan kegiatan bimbingan konseling di sekolah tentunya. Termasuk dia juga wajib memberikan pengarahan tugas terhadap setiap staf guru yang membantunya dalam kegiatan bimbingan konseling atau disebut sebagai tugas personalia pelaksana. Nah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan di sekolah berperan sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan. Dengan koordinasi ini, kegiatan bimbingan konseling di sekolah akan menjadi lebih terstruktur dan kepala sekolah pun dapat mempermudah dalam pengawasannya dan penilaiannya juga. Yang kedua, menyediakan dana dan melengkapi sarana dan prasarana pelaksana bimbingan dan konseling. Kepala sekolah wajib memaksimalkan anggaran yang telah diberikan oleh biaya operasional sekolah untuk pengelolaan, pembangunan sarana, dan penyediaan sarana yang memadai untuk kegiatan bimbingan konseling ini, seperti ruangan yang memadai, fasilitas-fasilitas bila mungkin dibutuhkan, komputer, dan alat tulis lainnya yang harus ada dalam kegiatan bimbingan konseling ini, atau yang dibutuhkan guru BK dalam menunjang kegiatannya sebagai konseling. Yang ketiga, mengadakan kegiatan dan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini harus dilakukan kepala sekolah agar senantiasa bisa memastikan apakah program yang dijalankannya berhasil ataupun tidak. Nah, pembinaan ini juga berfungsi untuk memberikan masukan-masukan kepada guru-guru atau staf yang berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan konseling agar mereka mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, yang baru, sehingga pelaksanaan bimbingan konseling dapat dijalankan dengan lancar. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling. Dengan adanya koordinasi dari kepala sekolah dan kepala sekolah menyediakan sarana dan prasarana, itu memberikan kemudahan dalam program bimbingan dan konseling tentunya. Yang kelima, menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksana bimbingan dan konseling berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing. Nah, dalam program bimbingan konseling ini juga tidak mungkin kan kepala sekolah mengawasi semua siswanya secara bersamaan. Maka kepala sekolah harus membentuk staf-staf yang membantunya dalam program kegiatan bimbingan dan konseling dan menetapkan koordinator guru yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan konseling tersebut. Nah, dan tugas kepala sekolah masih banyak lagi. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya ada materi tentang fungsi kepala sekolah atau peranan kepala sekolah dalam administrasi bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh Suci Aulia Wijaya. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan materinya. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan nanti dalam sesi bertanya untuk menanyakan ataupun bertanya tentang hal yang kurang dimengerti. Terima kasih, mohon maaf.
atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Wijaya dengan NIM 1192060102 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepala sekolah dalam administrasi, bimbingan, dan konseling. Nah, keterampilan administrasi di dalam proses bimbingan dan konseling ini sangat diperlukan karena administrasi dan bimbingan konseling ini merupakan sentra pembinaan dan pengembangan kelompok manusia, dan lembaga pendidikan formal merupakan bentuk pengelompokan manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak terlepas dari yang namanya administrasi. Nah, dengan adanya keterampilan administrasi ini, maka kepala sekolah, guru, maupun wali kelas dapat mengetahui peran dan fungsinya di dalam administrasi, bimbingan, dan konseling. Adapun salah satu peran kepala sekolah di dalam administrasi, bimbingan, dan konseling yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di dalam proses bimbingan dan konseling. Seperti mempersiapkan formulir-formulir catatan kumulatif atau daftar pribadi, kemudian menyediakan ruangan khusus beserta perlengkapannya, serta mengadakan bahan-bahan lainnya yang diperlukan di dalam administrasi, bimbingan, dan konseling, seperti alat tulis menulis, belangko surat, seperti laporan bulanan, laporan mingguan, surat undangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga agenda-agenda surat keluar masuk, ada juga arsip surat-surat, dan catatan kumulatif, catatan kegiatan harian, atau buku tamu. Nah, kemudian perlengkapan-perlengkapan tersebut itu berguna sebagai data-data seorang konselor yang perlu disimpan secara sistematis agar jika sewaktu-waktu diperlukan maka dapat mempermudah di dalam pencariannya. Kemudian alat penyimpanan tersebut itu dapat bersifat individual atau per individu maupun bersifat kelompok, bisa juga per kelas, per jurusan, maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, alat penyimpanan data itu dapat berupa folder, bisa juga kartu, booklets, catatan kumulatif, atau bisa juga di map. Nah, kemudian tujuan administrasi ini adalah sebagai lalu lintas pengatur jalannya pelayanan administrasi, bimbingan, dan konseling agar dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Nah, kemudian pengadministrasian bimbingan dan konseling dapat berupa pencatatan data konseling, penyimpanannya, pelaporan, serta pengalih tanganan kepada tenaga yang lebih ahli atau yang lebih relevan jika seorang konselor atau guru BK tersebut sudah tidak mampu lagi menangani konseling. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling ini yaitu catatan-catatan yang dikerjakan itu harus bersifat sederhana agar tidak menyita banyak waktu seorang konselor. Kemudian catatan tersebut itu harus dijaga kerahasiaannya, serta catatan-catatan tersebut juga semata-mata digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling. Nah, terus hendaknya catatan tersebut atau data-data tersebut itu mudah untuk ditemukan. Adapun pola-pola kerja administrasi dalam bimbingan dan konseling ini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu pada saat konseli atau murid itu masuk ke sekolah, maka data-data pribadinya dicatat melalui pengedaran angket yang diberikan kepada orang tua atau melalui pengumpulan data-data lainnya. Kemudian data-data tersebut disimpan di dalam dokumen. Kemudian tahap yang kedua, data-data konseli yang telah dilihat dari catatan anekdot pada proses belajar mengajar itu juga disimpan di dalam dokumen. Kemudian yang ketiga yaitu
bila guru memandang bahwa seorang konseli itu perlu diberikan penyuluhan, maka data-data tersebut juga harus disimpan di dalam dokumen. Kemudian tahap yang keempat, yaitu konsultasi guru dengan orang tua itu juga perlu dilakukan, dan data-datanya tersebut juga harus disimpan di dalam dokumen. Kemudian tahap yang kelima, setiap bulan itu guru harus melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling, layanannya itu harus dilaporkan kepada kepala sekolah, baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, yaitu dalam keadaan konseli atau dalam keadaan konselor tidak mampu lagi menangani seorang konseli, maka guru tersebut dapat mengajukan mengalihtangankan kepada tenaga yang lebih ahli dengan atas izin kepala sekolah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Yuliana Putri dengan NIM 11920600092 dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan mengenai fungsi dan peran kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling. Selain peran dan fungsinya dalam bimbingan dan konseling di sekolah, ternyata kepala sekolah juga memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam menjalankan program bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Dinmore dan Cadwell dalam Kusmitarjo mengenai peran apa saja dan tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan program bimbingan di sekolah. Nah, tanggung jawab dan perannya tersebut antara lain yang pertama adalah memberikan support administratif dan memberikan dorongan, karena di sini kepala sekolah mempunyai peran sebagai pemimpin. Dalam artian di sini kepala sekolah harus memimpin pada seluruh program yang akan dijalankan dari program bimbingan dan konseling tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan staf yang memadai, baik itu dari segi profesi atau dari segi kapasitas yang akan dibutuhkan dalam bimbingan tersebut. Dan kemudian yang ketiga, tanggung jawab kepala sekolah di sini adalah di mana kepala sekolah ini harus ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan bagaimana peran-peran dari anggota-anggota stafnya. Dan yang keempat, kepala sekolah haruslah berusaha membentuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Contohnya di sini misalnya kepala sekolah membangun kerjasama dengan konselor. Kemudian kepala sekolah di sini juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Yang ketujuh, kepala sekolah mendelegasikan tanggung jawab dan tugasnya kepada konselor, tapi dalam hal pengembangan program dan konseling. Karena di sini tentunya konselor ini memiliki tupoksi yang lebih memahami dan mengerti akan bimbingan dan konseling. Nah, dari peranan dan fungsi serta tanggung jawab kepala sekolah yang telah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa poin yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah di dalam melaksanakan tugasnya dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada staff selection, di mana di sini kepala sekolah akan memilih dan menyeleksi staf sesuai dengan kepribadian dan pendidikannya yang cocok dalam bimbingan dan konseling ini. Kemudian yang kedua ada description of staff role, di mana kepala sekolah menentukan tugas
dan tanggung jawab masing-masing dari staf agar mereka mempunyai tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga apa yang telah dikasihkan tugasnya dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada time and facilities, di mana kepala sekolah di sini harus mengusahakan dan mengalokasikan waktu, dana, serta fasilitas untuk kepentingan program bimbingan konseling. Kan ada kepala sekolah itu memiliki wewenang sebagai administrator. Nah, di sini kepala sekolah bagaimana caranya supaya dia itu bisa menyisihkan dana untuk kepentingan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang terakhir ada interpretation of program, yang dimana di sini kepala sekolah beserta staf yang bertugas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolahnya ini mampu memberikan pelayanan kepada murid-murid tersebut. Jadi program bimbingan yang telah dibuat dan telah direncanakan oleh anggota-anggota dari bimbingan konseling dapat diaplikasikan dan diberikan layanannya kepada siswa-siswa sesuai dengan tujuan dari adanya bimbingan dan konseling tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, tentu saja akan selalu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari kinerja atau tugas kepala sekolah itu sendiri. Dan di sini ada beberapa faktor, ada 2 faktor yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam menjalankan program bimbingan dan konseling. Faktor yang pertama adalah faktor internal, di mana ini datang dari dorongan di dalam diri penanggung jawab tersebut, atau di sini datang dari kepala sekolahnya tersebut. Hal ini biasanya berkaitan dengan emosi atau kepribadian dari kepala sekolah, karena di sini kepala sekolah adalah penanggung jawab dari pelaksanaan sistem atau teknik BK di sekolahnya, maka kepala sekolah haruslah mempunyai sikap dan kepribadian yang bertanggung jawab dalam menjalankan peran dan tugasnya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yang dimana faktor eksternal ini datang dari dorongan luar atau timbul dari lingkungan luar, yang dimana biasanya berasal dari pendidikan dan pengalaman dari kepala sekolah itu sendiri, sehingga untuk mencapai keberhasilannya kepala sekolah harus memiliki pendidikan dan pengalaman yang baik. Nah, agar program BK dapat tercapai secara efisien dan efektif, maka di sini seorang kepala sekolah haruslah memperhatikan kelengkapan dari sarana dan prasarana yang tersedia untuk program bimbingan dan konseling. Kenapa? Karena sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang yang dapat membantu dalam keberhasilan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.